Kenapa saya harus kencing? Karena kalau dibiarin jadi penyakit, bisa jadi batu nanti. Kebetulan ini ada hutan. Numpang nguyuh, Mbah. Nggih, monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan channel Argasena di sini, guys. Hari ini saya akan menuju ke tempat kerja, guys, di Desa Sungai Rada, guys. Nah, ini saya sudah ada di Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita lihat yuk jalannya seperti apa. Mari kita saksikan sama-sama, guys, ya. Hari ini, guys, saya tidak pakai motor fiction saya karena susah bawa barang nih. Jadi saya pinjam motor istri saya, Suzuki apa ya? Suzuki apa ya? Saya nggak tahu nih mereknya apa nih. Nggak tahu, guys, Suzuki apa nih? Oke. Sorry, saya nggak tahu nih motor sampai motor istri sendiri aja saya nggak tahu kan. Oke, guys, inilah jalannya, guys. Kalian bisa lihat ini ada di arah Aras Kesuma, masih di Desa Kuala II. Perjalanan normal, guys, kira-kira sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau saya pribadi biasanya sampai 2 jam, karena saya kurang bisa mengebut. Saya takut kalau terlalu laju. Ini paling sekitar 30-an kilometer per jam kecepatannya, guys. Oke, guys, kita lanjut dulu perjalanan ya. Kalian lihat-lihat saja seperti apa jalan yang ada di ini arah Aras Kesuma nih, guys. Oh, trafik. Jalan. Kita udah ngirim berapa persen? Debunya nih, guys, makanya harus kita dahului truk di depan ini. Tapi dia nggak mau ngasih jalan. Jalannya jelek di sini, guys. Jalannya jelek, lubang-lubang, terus kecil lagi.
truk dengan truk berpapasan itu jalannya nggak cukup, jadi salah satu truk harus turun badan jalan, rodanya harus diturunkan, kalau enggak nabrak ya, tabrakan atau serempetan. Nyalip aja susah ya. Ada truk lagi di depan, mana kita mau nyalip? Ada mobil lagi guys. Kok ramai ya?
guys, kita belok ke kanan guys. Ini kita melewati pasar di Alas Kesuma ini guys. Namanya Alas Kesuma. Alas itu kalau tidak salah dari bahasa Jawa ya, artinya itu adalah hutan. Artinya hutan ya. Kesuma ya nggak ada artinya apa. Dan kita masuk ke pasar nih. Lewati pasar kita harus lebih pelan sedikit. Tumben agak sepi ya. Oh iya udah kesiangan ya. Kalau lebih pagi tadi lebih ramai nih. Dulunya di sini adalah perusahaan itu ya guys ya, perusahaan Hollywood, pokoknya kayu lah ya, untuk bikin triplex tuh. Cuman sekarang kayu di Kalimantan udah mulai habis sekali ya, jadi udah nggak beroperasi kayak dulu lagi. Sekarang nggak tahu mereka bikin apa di perusahaannya, tapi masih jalan pabriknya. Kalau daerah sini masyarakatnya itu heterogen ya, bercampur ya. Karena dulu kan daerah industri nih. Jadi ada orang dari Jawa, dari Sambas, dari Madura, dari macam-macam lah. Sumatera juga ada. Jadi mereka banyak yang udah menetap di sini. Perusahaannya mengalami kemunduran kan, karena kayu udah nggak ada, banyak yang menetap di sekitar sini dah. Jadi sekarang yang dulunya sini adalah sekitar yang hutan, akhirnya bukan hutan nih, udah ada penduduk aslinya juga sih, cuma sedikit kan, akhirnya masih bawas gitu. Akhirnya sekarang jadi seperti ini, dan ini menjadi akses jalan menuju daerah transmigrasi yang di ujung-ujung. Daerah transmigrasi ini rata-rata ada di ujung-ujung guys. Jadi orang-orang Jawa pada masa itu diletakkan di pelosok-pelosok yang penduduknya itu nggak ada sampai, atau yang ada tapi sedikit. Akhirnya sekarang kantung-kantung perkampungan itu membentuk komunitas lah ya. Nah, kita di sini akan melewati daerah pemukiman mayoritas orang Madura, Tembang Kacang, dan mulai dari sini kalau nggak salah udah mulai ramai. Kalau nggak salah guys ya. Yang bikin malas nih jalannya guys. Lubang, tapi masih mending. Tahun 2015 itu saat saya mendapatkan informasi ditugaskan di Desa Sungai Rada 2015, saya datang survei lokasi dan jalannya yang di sana nanti itu masih jalan tanah guys. Nah, jalan tanah itu kalau udah hujan, waduh, sengsara. Tapi sekarang udah di itu ya, udah dicor beton ya, kok dicor beton, di semen, dicor gitulah. Jadi sekarang aksesnya udah lebih mudah, walaupun ada beberapa titik yang udah rusak-rusak, tapi masih bisa milih lah. Anak-anak udah mulai sekolah ya guys ya, udah tatap muka, tapi saya lihat pada pakai masker.
karena harus menutup protokol kesehatan. Oh iya, teman-teman, sorry ya. Semoga nanti ada yang nonton orang-orang asal daerah sini yang mungkin sudah lama meninggalkan kampung halaman, keluar dari Kalimantan, dan inilah video bisa menjadi obat kangen kalian semuanya ya. Jangan lupa kalian dukung channel ini dan subscribe ya. Tapi tidak dipaksa, silahkan. Nggak pun nggak apa-apa. Ya, ini kita sudah sampai Tembang Kacang ini. Tembang Kacang ini mayoritas adalah orang Madura ya di sini.
Sorry ya guys kalau videonya banyak diam, karena saya capek banget guys mau ngomong guys. Capek mulutnya. Belum sarapan. Jadi biar kalian nonton aja videonya ya. Aduh guys, malah kebelet kencing guys, kebelet pipis nih. Jadi harus mencari semak-semak nih kayaknya. Mana ya? Aduh, harus pipis nih guys. Jadi penyakit kalau dibiarin. Kita cari belusukan guys ya. Kita cari belusukan. Di mana ada belusukan.
hutan guys, jadi saya masih menahan kencing ini. Mana ya guys? Apakah di sini ada jalan untuk menyeberang hutan-hutan? Tidak ada. Aduh, mau kencing. Tuh guys, sepertinya ada tempat untuk kencing itu guys. Tadi kita letakkan motor dulu guys ya. Guys, ini tasnya udah dibawa guys, karena isinya laptop guys. Takut nanti dipinjam orang. Letakkan pinggir jalan. Ini bisa nggak lewat sini? Ada kayu. Kenapa saya harus kencing? Karena kalau dibiarin jadi penyakit, bisa jadi batu nanti. Kebetulan ini ada hutan, ada bawas ya. Kencing di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang nguyuh, Bah. Nggih, monggo.
Air buat ceboknya nggak ada guys. Pakai daun yang ada airnya. Alhamdulillah guys, saya sudah kencing. Ini di pinggir jalan ini ternyata masih ada bawah kayak gini ya, tanah orang ini. Biasanya ini akses orang jalan masuk cari kayu di hutan. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Masih jauh nih guys, pokoknya sampai baterai kameranya nih mati ya. Jalannya kecil nih. Dulu saya pernah kesini bawa mobil ya. Jadi kalau mau berpapasan kaki atau roda satunya itu harus turun. Harus ada yang mengalah turun. Turun dari jalan. Semoga kedepannya bisa dilebarkanlah jalannya ya. Ada akses dari Pontianak ke Kecamatan Terentang ini, ke Kecamatan Kubu, Terentang. Biar roda perekonomian berjalan lancar guys. Kalau infrastrukturnya bagus kan enak ya, pakai truk bawa barang lebih singkat, lebih murah maksudnya kan. Lanjut lagi guys, saksikan saja guys ya video ini guys. Kalian lihat jalan-jalan yang ada di Kalimantan Barat, terutama daerah Buraya nih. Sebentar, saya taruh di depan ini. Sebentar. Bismillah, kita minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tubuh yang mirip kayak
guys, kayaknya yang tadi nih ada kawinan kayaknya. Satu kampung kayaknya nih, ini orang semua nih. Ya diajar di jalan. Rombongan ini guys, kayaknya orang kawinan yang tadi tuh ada suara apa namanya tuh, ada suara lagu-lagu tadi tuh ya, hadroh ya, suara hadroh, suara hadroh yang ada orang tenda-tenda itu. Oh masih ada nih. Saya penasaran nih guys. Jadi dari Kuala Dua itu kan kota Kuburayanya ya, Sungai Raya, desa Kuala Dua itu sampai penyeberangan itu berapa menit gitu atau berapa jam? Apakah baterai kamera saya ini mampu atau tidak? Kita lihat nanti guys ya. Ini kamera ini adalah kamera DJI Osmo Pocket. Jadi kayaknya baterainya itu baterai yang ditanam. Kayaknya ya. Kalau Sony ZV-1 itu kita bisa ganti baterai, kita bisa beli baterai cadangan. Tapi sayang kemarin saya sudah beli malah jatuh di jalan inilah antara Pontianak ke Terentang itu. Jatuh pengecasnya, kabel USB-nya, baterainya, terus mic clip boyanya, memori eksternal 128 GB sama 64 GB. Waduh, menyedihkan guys. Tapi ya udah gitu ceritanya kan, gimana lagi kan? Mungkin rezeki orang yang nemuin lah. Tapi sebenarnya kalau orang nemuin pun bingung dia mau buat apa. Palingan kalau itu dijual pun semua orang nggak ada yang beli, jarang yang beli karena yang punya pun jarang kan. Pesantren guys, pesantren ini orang Madura di sini. Pesantren apa namanya ya? Nggak tahu juga saya. Di sini dulu jalannya jelek nih guys. Di sini. Nah, di sini jelek. Jalannya dulu waktu jalan tanah ini, motornya didorong. Nah, motornya didorong. Tidak bisa dikendarai guys. Jalannya di sini jelek. Di sini juga jelek guys. Dulu 2015 itu ke bawah jalan tanah.
Nah, lewat sini. Nanti ada yang jelek sekali. Di mana? Di sini. Nah, jalan yang panjang ini guys, sampai sana, sampai masjid. Itu jelek sekali guys. Dan biasanya di sini ada orang yang bawa cangkul nyegatin orang. Dia kayak malak gitu dulu. Ya alasan dia sih apa namanya? Benerin jalan ya. Muruk-muruk, tapi kan dia kalau dikasih 2.000 nggak mau, dia marah dia. Mintanya minimal 5.000. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, jalannya jelek sekali di sini. Jadi ya kita mau nggak mau ngasih lah. Itu sebenarnya kan malak tuh. Cuman katanya sih emang agak kurang orangnya. Agak-agak kurang gitu lah. Tapi nggak tahu sekarang kemana karena jalannya udah bagus ya. Nggak ada alasan lagi dia nyegat orang mengapa. Dengar emang agak kurang orangnya. Ya udah. Kalau saya kasih. Saya udah nggak ada yang nyegat. Kalau ada nih nanti bisa lihat langsung videonya. Nah, sampai sini jalannya nih. Tempat sini udah bagus, walaupun jalan tanah, karena dia bercampur pasir. Seperti ini guys. Orang sini kalau saya lihat rumahnya besar-besar. Usahanya mungkin kebun kali ya. Besar-besar rumahnya asli. Cuman ya itu jalannya ini. Tengok. Selebar jembatan ini udah lumayan. Kalau jalannya selebar jembatan ini ya, tapi nggak tahu lah kapan jalannya bener-bener dibuat sebesar itu, nggak tahu kita. Karena mungkin keuangan negara juga yang belum berlebih, atau keuangan Pemda kami yang belum ada untuk membuat infrastruktur jalan dilebarin. Mungkin jadi ya segini dulu udah alhamdulillah. Ini udah sangat membantu sekali guys. Sudah sangat membantu sekali. Karena kalau orang yang hidup di sini ya, dari awal-awal kampungnya dibuka pasti tahu jalannya seperti apa dulu. Bahkan saya 2015 masih merasakan jalan jeleknya guys. Masih merasakan saya. Dan itu cukup membuang tenaga sekali. Syukurnya di sini itu adalah tanahnya itu flat alias datar. Jadi walaupun becek, walaupun kayak sungai-sungai gitu bekas roda motor dalam, tapi kita bisa istirahat. Tapi kalau di daerah perbukitan seperti daerah Sanggau guys, Sanggau Kapuas, daerah Kapuas Hulu yang dalam-dalam pedalaman di Kalimantan Barat itu kan naik turun. Jadi kalau licin kita akan ikut merosot juga. Jalannya itu kan tanah liat ya, tanah pegunungan itu kan. Dan kalau yang belum dilatrit atau dikasih batu, dipadetin atau diaspal, ya itu. Dulu sudah puas saya dari bukit tinggi. Saya pasang aja, seru. Kayak main seluncuran itu jadinya. Dulu motor fiction saya masih baru gitu, tahun 2013-an. 2013 atau 2014 itulah. Itu motornya masih baru tapi langsung meluncur dari atas bukit. Ya itulah pengalaman kerja di pedalaman, di perusahaan waktu itu. Perusahaan, tapi banyak orang kampung yang di sana yang sering manggil saya ke kampung ya. Jadi saya sering berinteraksi dengan orang asli. Orang di sana itu di Lintang Pelaman, Desa Lintang Pelaman, kecamatan apa ya, lupa saya. Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau Kapuas. Nah, di sanalah
saya belajar bahasa Dayak Begido guys. 2 tahun saya di sana, dulu hampir lancar. Kalau sekarang udah nggak lancar lagi ya. Tapi kalau mereka ngomong saya masih ngerti. Dulu sudah hampir lancar saya di sana 2 tahunan lebih ya. Saya belajar bahasa Begido itu agak sulit awalnya ya. Karena agak berbeda. Kalau saya dengar mereka ngomong itu malah kayak burung gitu kan. Jadi saya waktu itu belajar kata bahasa Indonesianya mau kemana kamu. Jadi dalam bahasa Begido itu arti bunyinya begini. Ara koki omu. Ara itu mau, koki kemana, omu itu kamu. Untuk yang umuran sebaya. Kalau orang yang lebih tua kita nyebutnya okam. Kalau nggak salah okam ya. Nanti dikoreksi nih teman-teman yang dari Sanggau Kapuas. Nah, jadi mau nyebut ara koki omu itu menurut saya sampai banyak yang susah sekali. Akhirnya saya coba pakai logika. Jadi saya bilang dalam mindset saya bahasa Kido mirip bahasa Jawa gitu kan. Kalau orang Jawa bilang mau kemana kamu itu adalah arep ngandi kowe. Nah, gitu kan. Jadi saya pikir gitu, akhirnya bisa. Jadi arep ara ngendi koki kowe kamu. Nah, gitu. Akhirnya arep koki kamu, arep ngendi kowe. Akhirnya saya bisa. Nah, terus mulai belajar kata per kata, ngapalin ya. Sambil praktek ngomong dengan teman-teman sama orang kampung. Dan akhirnya lama-lama paham. Itulah guys, sekelumit cerita, malah cerita di daerah Sanggau. Sebenarnya saya kepingin cerita khusus dengan kalian nanti saat membahas pengalaman waktu kerja di Sanggau Kapuas ya. Saya sejak tahun 2014 itu sudah nggak kesana lagi. Saya berhenti kerja waktu itu karena memang harus wajib berhenti waktu itu ya. Saya di Sanggau Kapuas itu dari tahun 2012 sampai 2014. Jadi sekitar 2 tahun. Jadi saat saya di sana saya lebih lancar. Terus ada temen asisten di perkebunan itu dari daerah Ngabang. Kalau Ngabang itu Dayaknya Dayak Ahe ya. Jadi mereka bahasanya beda sekali. Dan bahkan mereka nggak ngerti bahasa Begido. Jadi saya lebih ngerti daripada teman kan. Nah, namanya itu adalah Pak Sukandi atau Bang Sukandi. Bang Sukandi ini orang asli Dayak, Ngabang kan, temen ketemu di perusahaan tempat saya kerja itu. Dan beliau ini adalah lulusan salah satu universitas di Jogja. Jadi dia ini pandai bahasa Jawa guys. Jadi kalau ketemu ngomong Jawa malahan. Dan dia asli orang Dayak. Nah, saat dia di sana itulah saya lebih paham bahasa Begido daripada dia kan. Jadi saya bisa sombong sedikit kalau dia nonton nih. Salam ya. Sekarang sih udah balik ke Ngabang kalau nggak salah. Udah sukses dah. Alhamdulillah, tengok Bang Sukandi sudah kayaknya sudah ada kebun sawit juga luas kayaknya dia. Selain bekerja juga di perkebunan sawit PT apa gitu di sana, lupa saya. Oke, lanjut guys. Ini kita sudah sampai di Sungai Asam. Nah, di Sungai Asam guys. Itu ada pelang puskesmas nih guys. Nampak nggak? Nggak nampak ya? Semoga nampak. Sampai Sungai Asam berarti kita sudah sampai dekat dengan penyeberangan. Nah, dekat kita dengan penyeberangan guys. Dan ternyata kameranya masih hidup. Tahan juga ya. Nggak tahu nih berapa menit nih sampai itu nanti penyeberangan. Sebenarnya saya kalau merekam video sambil ngomong itu sebenarnya kurang lancar sebenarnya. Kalau saya bingung mau apa yang disampaikan ke teman-teman,
kurang bisa ya adalah orangnya textbook, dan saya kurang bisa ngomong secara langsung. Dari SMP, SMA, dari SD saya tekstual, artinya otak kiri saya yang bergerak lebih banyak. Tapi sekarang saya sudah mulai belajar biar tidak textbook orangnya kan, jangan textbook lah, banyak pemahaman gitu. Ini di sebelahnya ada kebun karet nih guys, nggak tahu yang punya siapa nih, tapi kayaknya nggak ditoreh, sayang sekali guys. Terus kayaknya penanamnya pun nggak, coba tengok, penanamnya kayak nggak nggak dilurusin. Tuh kalian lihat kebun karet seberang parit. Nah ini sebenarnya kebun karet ini kalau malam itu menyeramkan guys. Makanya kalau saya pulang malam itu, waduh luar biasa rasa takutnya. Tapi ya mau gimana, dipaksa. Berapa kali saya balik malam, bahkan saya pernah pulang dari Sungai Rada itu sekitar jam 2 malam. Saat itu istri kontraksi ya, udah mau melahirkan, jadi saya harus cepat-cepat ambil motor langsung berangkat ke Pontianak saya. Tapi karena istri mau melahirkan, akhirnya rasa takut itu hilang. Hilang rasa takutnya, sama sekali hilang. Itulah manusia loh. Sebenarnya rasa takut itu bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Takut itu manusiawi sih. Saya kalau malam itu sebenarnya bukan takut gimana ya, bukan takut dengan hantunya gitu atau jin atau apalah gitu kan. Yang saya takut itu kalau dia muncul mukanya jelek. Itu yang saya takut. Tapi lebih takut lagi sebenarnya bukan jin atau dengan setan ataupun dengan hantu. Sebenarnya yang paling ditakutin itu, kalau saya pribadi itu adalah malah manusia. Itu ditakutin karena dia kalau udah manusia nyegat malam-malam, apa maksudnya bawa senjata itu. Itu paling ngeri guys. Tapi alhamdulillah di daerah ini, Kalimantan Barat, tepatnya di Kuburaya ini, alhamdulillah aman, insya Allah aman. Walaupun mungkin ada kejadian-kejadian yang, tapi jarang sih, kriminal gitu di daerah sini jarang. Walaupun pernah ada. Nah ini kita sudah masuk ke arah ini guys, sungai guys, penyeberangan guys. Nanti kalian bisa lihat abang-abang yang kemarin saya rekam itu. Apakah mereka masih dengan orang yang sama atau ganti sip? Kita lihat aja ya. Oh alhamdulillah pas pula tuh, motor airnya pas lagi standby. Ya, ditunggu nih berarti, ditunggu nih guys. Alhamdulillah guys, jadi tidak perlu menunggu, kita yang ditunggu. Nah apakah sudah mau berangkat? Semoga masuk langsung berangkat nih. Biasanya ada teman juga di situ, teman dari puskesmas lain. Oke, kita naik guys. Bang, Abdul Jabal. Lama, nggak nyebrang nampang. Nggak kemarin abang tak ada. Oh iya. Menangis tertawa, biar ku lukis aktif nih. Nah ngomong lah. Ngomong lah.
Ini aktif dari Pontianak nih sampai sekarang. Aku mau nyoba mampu nggak baterainya. Ternyata mampu sampai sini masih hidup. Kamu lagi dengan apa kita? Pausan. Masuk kedua kali nih abang ini. Juga nih. Hidup nih. Ada. Benar. Wah. Ini masuk aku nih. Masuk aku nih. Tapi kau kena edit nak potong. Mau. Potong kepala hilang. Alah. Belakang dulu guys. Masih terukir namamu. Ternyata baterainya mampu guys sampai berapa menit nih ya? Mau dilihat dulu nih. 61 menit, 1 jam. Berarti mampu merekam selama 1 jam nonstop. Kita tadi nyebrang ke sana guys. Biasa lah ya. Kalian udah tahu, udah pernah di posting kan? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menghibur ataupun malah bagi teman-teman yang asalnya dari daerah-daerah yang saya lewati itu bisa menjadi semacam nostalgia ya, melihat jalan-jalan yang ada di kampung kalian. Jangan lupa kalian dukung channel ini, subscribe dengan komentar, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.